Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2313240012. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kedokteran Forensik kelas 3A dengan dosen pengampu Bapak Andre Keswara SHMH. Materi yang saya pilih adalah mengenai visum et repertum. Nah, mungkin langsung saja dimulai. Di sini ada beberapa yang akan dibahas, di antaranya pengertian visum, dasar hukum visum, jenis-jenis visum, kegunaan visum, dan siapa yang membuat visum. Yang berwenang membuat visum, Langsung saja, yang pertama ada pengertian visum. Visum et repertum adalah dokumentasi atau surat yang dibuat oleh dokter atas permintaan pihak yang berwenang, seperti polisi atau jaksa, yang memuat kesimpulan mengenai keterangan medis hasil pemeriksaan terhadap seseorang, baik yang masih hidup atau sudah mati, di mana yang diperiksa adalah penyebab kematian orang tersebut, apakah disebabkan oleh unsur tindak pidana atau bukan. Keterangan ini diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Nah, yang kedua ada dasar hukum visum et repertum. Ada beberapa dasar hukum visum et repertum. Di antaranya ada pada KUHP pasal 133 yang menyatakan bahwa setiap kasus tindak pidana yang melibatkan korban luka atau kematian, penyidik wajib meminta keterangan pada dokter melalui visum et repertum. Nah, pada pasal KUHP pasal 134 menyatakan setiap dokter yang dimintai penyidik wajib memberikan keterangan berdasarkan pemeriksaannya. Nah, yang kedua ada pada KUHP pasal 222 yang menyatakan dokter yang menolak memberikan keterangan visum akan dikenai sanksi hukum. Nah, dasar hukum lainnya terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yaitu mewajibkan setiap dokter untuk menjalankan tugas profesinya, termasuk untuk memberikan keterangan visum secara resmi jika secara resmi diminta oleh pihak yang berwenang. Nah, itu tentang dasar hukum visum et repertumnya. A few moments later. Selanjutnya ada jenis dari visum et repertum. Yang pertama ada jenis berdasarkan sifatnya. 1. Visum et repertum sementara. Dibuat ketika hasil pemeriksaan belum selesai sepenuhnya, tetapi pihak berwenang membutuhkan informasi awal untuk keperluan proses hukum. 2. Ada visum et repertum lengkap atau lanjutan. Biasanya dikeluarkan setelah semua analisis seperti toksikologi atau forensik selesai dilakukan. Yang ketiga ada visum et repertum tambahan, bisa mencakup analisis baru yang sebelumnya belum diperiksa, seperti otopsi tambahan atau temuan baru dalam penyelidikan. Selanjutnya, jenis berdasarkan situasi pemeriksaannya. Yang pertama ada visum et repertum pada korban hidup. Dilakukan pada korban yang masih hidup, biasanya terkait pada kasus hukum seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran atau eksploitasi, dan keracunan atau percobaan pembunuhan. Tujuannya untuk mengetahui luka, kondisi kesehatan, atau tanda-tanda lain yang relevan pada kasus hukum. Yang kedua ada visum et repertum jenazah. Dilakukan pada jenazah untuk menentukan sebab kematian, waktu kematian, dan mekanisme kematian. Biasanya terjadi pada kasus pembunuhan, kecelakaan, atau kematian yang mencurigakan. Yang ketiga ada visum et repertum psikiatrik.
dilakukan untuk menilai kondisi kejiwaan seseorang yang terkait dengan kasus hukum, seperti apakah pelaku mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan pidana. Yang kedua, untuk menilai kompetensi seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum. Yang keempat ada visum et repertum toksikologi, dilakukan untuk menganalisis zat beracun, obat-obatan, atau alkohol yang terkandung dalam tubuh seseorang, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Penting untuk kasus keracunan, overdosis, atau dugaan penggunaan zat terlarang. A few minutes later. Selanjutnya, kegunaan visum dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, sebagai alat bukti di pengadilan. Visum et repertum merupakan alat bukti tertulis yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yang dapat membantu penyidik memahami korban, terutama pada kasus yang melibatkan luka, keracunan, atau kematian. Yang kedua, dapat membantu menentukan unsur tindak pidana. Dalam kasus tertentu, visum dapat membuktikan adanya unsur tindak pidana. Misalnya dalam kasus penganiayaan, visum dapat menjelaskan tingkat keparahan luka yang dialami korban. Yang ketiga, sebagai panduan penyelidikan dan penyidik. Informasi yang tercantum dalam visum et repertum dapat membantu penyidik menentukan arah penyelidikan, seperti mencari pelaku, alat bukti, dan modus operandi. Yang keempat, meningkatkan akurasi putusan pengadilan. Dengan adanya visum, pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih adil, seperti visum postmortem terhadap kasus pembunuhan. Pada korban pembunuhan, dapat membantu menentukan waktu dan penyebab kematian yang berguna untuk menentukan alibi atau keterkaitan seseorang. Nah, yang kelima adalah siapa sih yang berwenang membuat visum et repertum? Jadi, yang berwenang membuat visum et repertum adalah dokter yang berlisensi atau berkompeten dan dokter yang ditugaskan oleh pihak yang berwenang. Berikut ini saya akan memberikan contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang melakukan visum yang terjadi pada tahun 2021 silam. Berikut videonya. Saudara, kasus hukum lainnya, sidang kasus meninggalnya 2 remaja pasca tabrakan di Nagrek, Jawa Barat kembali digelar. Dalam sidang dengan terdakwa Kolonel Infanteri Prianto, auditor militer menghadirkan saksi ahli forensik. Saksi ahli forensik dihadirkan untuk memberikan keterangan dari hasil visum jenazah Handi pada saat diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Margono, Jawa Tengah. Pada saat penemuan jenazah Handi Saputra ditemukan adanya luka pada bagian telinga. Pemeriksaan ahli untuk menguatkan dakwaan auditor terhadap Kolonel Prianto yang didakwa melakukan pembunuhan berencana. Ada rekan kami Triksi Valencia di Pengadilan Militer 2 Jakarta Timur yang memantau jalannya sidang. Triksi, apa kata saksi ahli tentang luka-luka korban? Adakah hal baru yang disampaikan? Ya, Valen dan juga saudara, keterangan tersebutlah yang kita masih tunggu pemaparannya lebih jelas dari ahli forensik yang memang saat ini dijadwalkan dalam persidangan yang berlangsung. Namun sampai saat ini persidangan masih belum mulai, Valen dan juga saudara, karena kami masih menunggu terdakwa untuk tiba di Pengadilan Tinggi Militer 2. Namun memang pada persidangan kali ini yang mengagendakan ahli forensik yaitu Dr. Muhammad Zainuri Syamsu ini akan memberikan pemaparan lebih jelas terkait hasil visum yang didapatkan dari salah satu korban yaitu Handi yang sempat divisum di RSUD Prof Margono sebelumnya. Dan memang sejauh ini dari keterangan yang kami terima dari auditor militer tinggi 2 Kolonel Sus Wirdelboy maksud kami mengatakan bahwa dari hasil visum ini terdapat tanda-tanda yang menghasilkan kesimpulan bahwa ditemukannya tanda tenggelam dalam keadaan tidak sadar serta tanda kematian dalam keadaan serta tanda kematian
karena tenggelam dalam keadaan tidak sadar. Nah, inilah yang dari hasil visum sementara yang sudah didapatkan dan diinfokan oleh Auditor Militer Tinggi 2, dan ini nantinya akan dipaparkan lebih jelas dari pembacaan visum dari ahli forensik yang nanti kita akan tunggu pada saat persidangan, Valen dan juga saudara. Namun jika misalnya melihat dari keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, ini memang dari saksi warga yang sempat membantu membopong jenazah ini mengatakan bahwa salah satu korban atau Handi ini masih dalam keadaan hidup. Nah, ini yang nanti kita lihat seperti apa pembacaan hasil visumnya, karena memang selain untuk mencari tahu fakta-fakta dari hasil visum, ini juga untuk mencari tahu sebenarnya kapan waktu pasti meninggalnya Handi. Apakah pada saat di dalam perjalanan jenazah Handi ini dibawa, apakah Handi masih dalam keadaan hidup atau tidak. Nah, ini yang kita masih tunggu keterangannya. Kita nanti akan saksikan di dalam jalannya persidangan, Valen. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari Pengadilan Militer 2 Jakarta Timur. Nah, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa motif Kolonel Prianto dalam kasus tabrak lari dan pembunuhan sejoli di Nagrek adalah untuk melindungi anak buahnya. Kolonel Prianto mengatakan, "Kita tentara, nggak usah cengeng," kepada anak buahnya yang menolak membuang korban sejoli tersebut. Karena Kolonel Prianto menolak dakwaan pembunuhan terhadap Handi dan Salsabila, sehingga Kolonel Prianto dapat terjerat beberapa pasal, diantaranya pasal 340 KUHP Jentu, pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana, pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang, dan pasal 181 KUHP yang mengatur menyembunyikan mayat atau kematian seseorang. A few moments later. Namun jangan salah ya teman-teman, visum dan autopsi memiliki arti yang berbeda loh. Visum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berisi hasil pemeriksaan medis orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Sedangkan autopsi adalah pemeriksaan pada mayat yang bertujuan untuk menentukan penyebab kematian. Adapun struktur dokumen visum et repertum. 1. Kepala visum berisikan tentang identitas korban jika diketahui, identitas peminta visum atau penyidik, tempat dan waktu pemeriksaan. 2. Isi visum berisikan tentang hasil pemeriksaan medis secara rinci, deskripsi luka atau temuan medis lainnya, dan penjelasan kemungkinan penyebab luka atau kematian. Yang ketiga ada penutup, kesimpulan medis berdasarkan temuan, dan tanda tangan dan identitas dokter yang membuat visum. Baiklah, karena sudah di penghujung video, mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai visum et repertum. Mohon maaf jika ada yang kurang dan kesalahan dalam pembacaan, serta ketidaknyamanan bagi teman-teman dan penonton semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.